Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسر كل عسير والطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير فأنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Malam ini merupakan malam yang indah di mana kita berkumpul untuk menghadap dan menyambung silaturahim kita, sekaligus juga menyambung keilmuan kita, karena sebagaimana yang sering disampaikan oleh Ustaz Salim di kajian-kajian, terutama di kajian-kajian bapak-bapak ya, itu adalah tentang bagaimana pentingnya untuk diskusi, pentingnya untuk berdialog. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menggali apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, sekaligus juga nanti kita akan ada tanya jawab, berdialog dengan tema yang akan kita bahas, dan tentu dengan tema apapun juga. Jikalau nanti memang ada beberapa tema-tema yang sangat urgent atau tema-tema yang begitu penting dan relate banget dengan kehidupan kita, maka silakan tanyakan, tidak ada masalah. Di sini kita sama-sama diskusi insyaallah. Baik. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan atau tadabbur dari surat Al-Furqan. Yang mana kita kemarin itu sudah memulai dari ayat yang ke-63 sampai ayat yang ke-65. Afwan, 64. Bahwa ini pertama sedikit mereview karena memang mungkin jaraknya itu 1 bulan ya. Dan tentu jika tidak biasa untuk memurojaah nanti pasti akan ada yang lupa sedikit-sedikit. Bahwa Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-63 sampai ayat yang ke-64 ini membahas tentang ibadur rahman. Sekali lagi saya ucapkan bahwa ibadur rahman yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwa idealnya hamba Allah Subhanahu wa taala itu yang disebutkan dalam surah Al-Furqan ini. Yang pertama adalah yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu ketika dia berjalan di muka bumi ini dengan penuh ketawaduan, tidak merasa sombong, tidak merasa bahwa diri ini lebih hebat dari yang lain, tidak merasa bahwa ketika dia memiliki potensi untuk bisa mengetahui sesuatu atau memiliki potensi yang lebih besar dalam bidang ekonomi maupun dalam pendidikan, lantas dia mengatakan bahwa kamu itu lebih rendah daripada saya. Kamu itu siapa sih, ilmumu masih seberapa? Atau ada mengatakan adalah kamu itu miskin, apa yang bisa kamu banggakan di sana? Tidak seperti itu. Justru Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan, syukran jazilan barakallahu fiik. Justru Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa seorang hamba atau hamba Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka-mereka yang justru memanfaatkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya untuk berkhidmat pada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan bukan hanya potensinya saja, kekurangannya pun juga digunakan untuk khidmat pada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau diri ini mampu untuk melaksanakan segala hal. Betapa capeknya diri ini kalau toh misalkan Allah memberikan kemampuan kita untuk bisa dalam bidang A, bidang B, bidang C, bidang D, enggak ada kekurangannya sama sekali. Kalau tidak ada kekurangan sama sekali, lalu bagaimana kita atau betapa lelahnya diri ini gitu. Dia mampu dalam bidang fikih, dia mampu dalam bidang tafsir, mampu dalam bidang akidah, dia mampu untuk jadi tukang, dia mampu untuk jadi pebisnis, dia mampu untuk jadi ini dan lain sebagainya. Manusia butuh yang namanya kekurangan. Justru dengan kekurangan tadi Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan dia sebagai seorang manusia. Kalau toh misalkan dia tidak memiliki kekurangan, kasihan dia nggak ada waktu istirahatnya sama sekali. Padahal kita merasa bahwa waktu yang ternikmat dalam setiap kehidupan kita itu adalah pada saat kita istirahat. Baik.
Yang pertama tadi bahwa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, ibadur rahman, itu tidaklah sombong, tidak merasa tinggi ketika hidup di dunia ini. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika dihadapkan dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, orang-orang yang suka ngeyel ketika dihadapkan padanya kebenaran, maka dia katakan salama. Justru dia memberikan edukasi kepada dia. Dia memberikan ketenangan bagi orang tersebut. Salah satu yang diajarkan oleh para ulama kita itu adalah ketika kita dihadapkan dengan orang yang banyak ngomong, maksudnya itu adalah biasa dalam riset itu disebutkan bahwa orang yang memiliki ilmu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sosok orang ya yang ilmunya itu sedikit, itu biasanya kecenderungan untuk banyak berbicaranya itu lebih banyak. Ya, orang yang ilmunya sedikit, ya. Ahlan wa sahlan Pak. Masya Allah. Allah yang salam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Baik. Ya, kecenderungan seseorang yang mungkin ilmunya masih sedikit gitu ya, atau masih perlu banyak belajar lagi, itu kecenderungan untuk banyak bicaranya itu tinggi sekali. Nah, dari situlah maka kita perlu untuk mengetahui bahwa kalau toh dia menjadi seorang yang sangat alim, maka dia ya tadi cenderung akan lebih merendahkan dirinya. Kalau kita dihadapkan, kalau kita dihadapkan dengan orang-orang yang mungkin tadi ya, orang-orang yang mungkin perlu lebih banyak edukasi lagi, maka para ulama menyebutkan cobalah engkau untuk diam. Karena Imam Al-Ghazali menyebutkan sebagaimana yang saya sampaikan ya di pertemuan sebelumnya, bahwa manusia itu terbagi menjadi empat. Yang pertama itu adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang faham namun dia dan sadar kalau dia itu adalah orang yang faham. Orang punya potensi dan dia sadar, ternyata saya itu punya potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya. Fa huwa alimun, maka dia adalah seorang alim. Ya. Maka fattabi'hu, ikutilah dia. Dia memiliki potensi dan sadar kalau dia itu punya potensi. Gak malu-malu kalau saya tunjukkan bahwa saya itu punya potensi loh di situ. Fahuwa alimun, maka dia adalah seorang alim. Apa perintah Imam Ghazali kepada orang-orang yang melihat ada orang alim tadi? Fattabi'hu, ikutilah dia. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri, yaitu seorang yang dia sadar dia memiliki potensi tapi nggak sadar kalau ternyata dia itu memiliki potensi. Fahuwa ghafilun, maka dia adalah orang lalai. Dia memiliki kehebatan, dia punya potensi untuk berdakwah, dia punya potensi untuk menjadi orang sukses misalkan. Tapi dia nggak sadar kalau ternyata dia itu punya potensi, maka dia adalah orang lalai. Maka apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah fadzakirhu, ingatkanlah dia. Kasih tahu dia bahwa kamu itu punya potensi loh. Ya, jangan diam aja lah, kasihan. Kasihan orang-orang yang justru membutuhkan engkau di situ. Dan yang ketiga itu adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang nggak tahu, yang nggak memiliki potensi, tapi dia sadar kalau ternyata dia itu nggak memiliki potensi. Fahuwa talibun, maka dia adalah pelajar. Wajar, seorang pelajar itu dia mungkin nggak tahu banyak hal, tapi dia sadar kalau ternyata saya itu nggak tahu. Nah, maka dia disebut sebagai pelajar. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah fa'allimhu, ajarkanlah dia agar dia itu bisa punya potensi tadi. Dan yang terakhir adalah yang tadi disebutkan dalam ayat ini, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang enggak tahu, yang enggak memiliki potensi dan masih tidak sadar kalau dia itu enggak punya potensi. Fahuwa jahilun, maka dia adalah orang jahil. Fatrukhu, tinggalkanlah dia. Tapi peninggalan ini secara hukum asal ya, kalau toh misalkan kita ingin lebih menyelamatkan dia, maka tidak ada masalah. Qalu salama, ucapkanlah selamat bagi dia. Maksudnya selamatkanlah dia. Ketika Rasulullah menyebutkan unsur akhaka zaliman aw mazluman, selamatkanlah saudaramu zaliman aw mazluman, saat dia berbuat zalim atau dia dizalimi. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita diperintahkan untuk menyelamatkan orang yang dizalimi, itu kita sudah tahu. Tapi bagaimana saya harus menolong orang yang zalim? Apa kata Rasulullah?
cara engkau untuk menyelamatkan orang zalim itu adalah mencegah dia agar dia tidak melakukan kezaliman. Nah, jadi kalau misalkan kita dapati orang-orang yang zalim gitu kan ya, ada dari banyak pejabat-pejabat negeri gitu yang zalim di situ, kita harus kasih tahu. Kita harus kasih tahu beneran bahwa kita harus menyelamatkan mereka. Menyelamatkan mereka dengan apa? Kasih teguran bahwa perbuatan kamu itu keji, perbuatan kamu itu buruk. Ya. Ketimpangan yang terjadi di masyarakat ya, sehingga ada kemiskinan, orang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin itu kan karena tadi gitu. Ada banyaknya korupsi, banyaknya kriminalitas di tingkat atas ya, lobby-lobby itu hal yang sangat biasa di sana. Kalau saya kebetulan ini banyak juga lah yang punya akses, bukan punya akses, artinya banyak juga lah mendengar hal-hal yang di beberapa pemerintahan yang memang bukan tidak bisa saya sampaikan tentunya di sini. Tapi ya ala kulli hal memang kita harus tahu bahwa siapapun yang masuk ke dalam dunia yang lebih tinggi berkaitan dengan jabatan, dia pasti akan merelakan segala hal. Dia akan rela untuk mengeluarkan semuanya, dia rela untuk melaksanakan sesuatu hanya untuk mendapatkan sebuah jabatan di situ. Makanya kemarin itu saya sekitar 1 bulan, 1 bulan apa 2 bulan lalu, saya ditanya itu. Bahkan bukan ditanya lagi, ditawarin. Saya tanya sampai ditawarin. Ustaz mau nyalek atau enggak? Ustaz, saya tanyain itu. Ustaz. Saya disuruh nyalek gitu kan ya. Saya bilang saya nggak mau gitu. Saya nggak mau. Saya beranggapan ini sekedar ini fikih dakwah juga ya. Pertama, bahwa Al-Imam Al-Ghazali itu hidup di masa yang sangat berkecamuk. Maksudnya berkecamuk itu gini, internal dan eksternal. Jadi umat Islam itu diserang dari sisi internal dan diserang dari sisi eksternalnya. Maksud dari sisi internal itu gimana? Jadi dalam Islam itu kan ada berbagai macam madhab, baik madhab akidah maupun madhab fikih. Madhab akidah misalkan ada orang-orang Asy'ari, ada orang-orang Maturidi, ada orang-orang Atsari yang mengikuti Ahmad bin Hambal. Mereka semua termasuk daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi tadi yang bermasalah adalah ketika menganggap perbedaan yang dalam sisi akidah. Ini akidah itu ada yang usul, ada yang furu', Pak ya. Akidah yang usul itu maksudnya yang berkaitan dengan yang kaitannya antara iman dan kufur. Kalau ada perbedaan di dalam usul akidah, nah ini orang ini antara muslim atau kafir di sana. Tapi ini berkaitan dengan furu' akidah, berkaitan dengan cabang-cabang di dalam akidah. Misalkan saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yadullah fawqa aydihim, bahwa tangan Allah di atas tangan semua makhluknya. Di atas tangan mereka. Pertanyaannya adalah, apakah tangan yang dimaksud itu adalah tangan atau tangan itu maksudnya adalah kekuasaan? Wah, para ulama berbeda pendapat di situ. Ada yang mengatakan tangan itu ya tangan, tapi apakah tangannya sama seperti tangan ini? Berbeda di situ. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah nggak sama seperti makhluknya. Maka ketika disebut sebagai tangan, kita mengisbat atau menetapkan bahwa tangan itu adalah tangan. Tapi apakah tangan itu sama seperti ini? Kita tidak tahu di situ. Maksudnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala pemaknaannya seperti apa, tapi yang jelas tangannya tidak sama seperti tangan ini. Karena tidak mungkin Allah sama seperti makhluk. Ada yang menggunakan pendekatan lain, pendekatan takwil. Dengan mengatakan ketika tangan Allah itu maksudnya adalah kekuasaan. Bukan maksudnya tangan di situ. Maksudnya adalah kekuasaan di situ. Nah, jadi ada perbedaan pendapat ini yang pada dasarnya ini bukanlah meskipun perbedaannya itu cukup membuat lelah ya, maksudnya perdebatan ini cukup keras ya. Tapi ada satu hal yang harus dipertahankan oleh umat Islam, sebeda-beda apapun kalian tidak boleh untuk berpecah belah. Makanya kenapa Allah menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Janganlah kalian berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah wala tafarraqu, tapi jangan kalian berpecah belah. Allah nggak bilang janganlah kalian berbeda-beda ya. Karena perbedaan dalam madhab itu adalah hal yang biasa. Yang Allah larang itu adalah pecah belah. Kita boleh madhabnya satu Syafi'i, satu Hanafi, satu Maliki, satu Hambali. Kita boleh perbedaan ada dalam ranah itu. Namun apakah kita harus bertentangan di situ dalam arti kita harus bermusuh-musuhan? Itu dua hal yang berbeda. Kita nggak boleh untuk bermusuh-musuhan di sana.
Nah, umat Islam pada saat itu perdebatan antara orang-orang Hambali dengan orang-orang Asy'ari. Orang-orang Asy'ari itu yang bilang tangan Allah itu maksudnya itu adalah tadi kekuasaan. Orang Hambali itu bilang bahwa tangan Allah ya adalah tangan Allah. Ya, tangan maksudnya. Tapi apakah tangannya sama seperti tangan makhluk? Enggak, itu berbeda. Antara orang Asy'ari dengan orang Hambali ini berdebat habis di situ. Bahkan tidak hanya saja dalam urusan akidah, bahkan dalam urusan-urusan fikih pun perbedaan antara madhab Syafi'i dengan madhab Hanafi, perbedaan madhab Syafi'i dengan madhab Maliki itu mengakibatkan orang-orang yang hidup pada saat itu di masa era Imam Al-Ghazali itu berpecah belah di sana. Yang orang Syafi'i mengkafirkan orang Hanafi, yang orang Hanafi mengkafirkan orang Syafi'i, yang orang Maliki, ya, ada dalam madhab Maliki itu sampai dibakar masjidnya di sana. Perdebatan itu sangatlah berkecamuk. Misalkan salah satu perdebatan yang paling nyata itu adalah antara madhab Hanafi dengan madhab Syafi'i. Jadi dalam madhab Hanafi itu mereka mengatakan bahwa nggak boleh orang bilang saya itu mukmin insya Allah. Ya, saya itu beriman insya Allah. Itu madhab Hanafi nggak boleh kayak gitu. Tapi dalam orang-orang madhab Syafi'i, terkhusus dari kalangan Asy'ariyah dari sisi akidah itu sebenarnya nggak ada masalah di sana. Karena pada dasarnya insya Allah di situ bukan arti keraguan, tapi insya Allah itu untuk menegaskan bahwa ya saya itu adalah seorang muslim beneran di situ. Karena kan kalau misalkan kita mau berjanji insya Allah saya nanti akan mampir ke rumahmu, itu bukan berarti insya Allah saya nggak hadir kan, tapi insya Allah pasti akan hadir di sana. Ada upaya untuk hadir. Makanya dalam madhab Syafi'i, terutama dari kalangan Asy'ari mengatakan bahwa ketika seseorang mengatakan saya mukmin insya Allah, itu nggak ada masalah. Tapi bagi madhab Hanafi enggak, orang yang mengatakan itu kafir. Sehingga tadi perdebatan antara madhab Hanafi dengan madhab Syafi'i ini mengakibatkan orang-orang Hanafi itu mengkafirkan orang-orang madhab Syafi'i. Karena mengatakan bahwa anak mukmin insya Allah itu nggak ada masalah. Pentakfiran di mana-mana itu terjadi. Masing-masing madhab mengkafirkan satu dengan yang lain. Akibatnya, melihat kejadian karena yang satu madhab mengkafirkan yang lain, yang madhab lain mengkafirkan yang lain, ini menjadi bukti ya, bahwa masalah kafir mengkafirkan itu sebenarnya bukan barang sekarang saja. Kalau toh misalkan kita dapati ada orang-orang yang mudah mengkafirkan, mudah dalam menyerang saudaranya, itu bukan hal baru. Kalau kita belajar itu sebenarnya itu adalah hal lama yang pernah terjadi di dalam sejarah kita. Sehingga karena melihat banyak yang mengkafirkan satu dengan yang lain, Al-Imam Al-Ghazali membuat satu kitab judulnya adalah Faisalut Tafriqah Bainal Islami wa Zindiqah. Dalam kitab Faisalut Tafriqah, beliau menyebutkan di muqaddimahnya bahwa kitab ini dilatar belakangi karena ada orang-orang dari kalangan madhab Asy'ari itu yang mutasyaddid, yang sangat keras sehingga dia mengkafirkan orang-orang Hambali. Dan begitu pula juga dengan sebaliknya, ada orang-orang Hambali yang sangat kaku, yang sangat keras sehingga mengkafirkan saudara-saudaranya dari madhab Asy'ari. Begitu pula juga dengan madhab-madhab yang lain. Sehingga beliau dalam Faisalut Tafriqah itu menjelaskan tentang bagaimana jalan tengah antara berbagai madhab tadi. Nah, maka saat kita tahu bahwa tadi ya, umat Islam di masa Al-Ghazali itu betul-betul berkecamuk, bermasalah sekali. Belum lagi ditambah serangan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah Batiniyah itu ya, secara pemikiran dan secara politik itu menyerang orang-orang mukmin yang hadir pada saat itu. Ya, ditambah lagi dengan para orang-orang tasawuf yang tasawufnya ini adalah tasawuf yang merubah mental seseorang sehingga dia itu menjadi rendah. Tasawuf itu adalah sebuah ilmu yang mulia. Namun, tasawuf yang hadir pada saat itu justru menjadikan orang-orang itu tidak pede terhadap dirinya sendiri. Mereka merasa bahwa saya kalau harus menjadi tasawuf, saya harus menjadi sufi, maka saya harus menjadi orang miskin. Makanya didapati itu Al-Imam Al-Ghazali pernah mendapati orang-orang yang mengakunya sufi, tapi cari makanannya itu di sampah-sampah. Waktu ditanya, kenapa kamu itu mengambil makanan di sampah-sampah tadi? Ya, maka dia menjawab bahwa saya ini ingin menjadi orang yang sangat sederhana, saya ingin menjadi orang yang sangat tawadhu, saya gak butuh dunia ini, sehingga sekarang saya mau makan di makanan-makanan yang ada di sampah. Itu dikritik habis oleh Imam Al-Ghazali. Karena itu adalah sebuah tasawuf yang keliru di sana. Bayangkan, secara pemikiran umat Islam pada saat itu bunuh-bunuhan,
sesat menyesatkan di situ. Yang kedua, ditambah lagi dalam itu ada orang-orang Syiah. Jadi silahkanlah kalau misalkan mau belajar tentang sejarah Syiah. Syiah itu tidak pernah, sejarah Syiah tidak pernah lepas dari yang namanya pengkhianatan. Semua tentang sejarah Syiah itu adalah tentang sejarah pengkhianatan. Jadi silahkan kalau misalkan ada waktu kesempatan kita mau mengkaji tentang sejarah itu akan sangat menarik tentang bagaimana sejarah Syiah itu penuh dengan pengkhianatan. Ditambah lagi yang ketiga, secara mental umat Islam yang ingin menjadi sufi salah paham terhadap pemahaman sufi bahwa ketika saya menjadi seorang sufi, saya harus menjadi orang miskin. Itu diperparah lagi dengan pada masa itu adalah masa orang-orang salibis, ya, orang-orang Kristen lah, orang-orang Kristen itu ya tentara salib itu juga mencoba untuk menghancurkan umat Islam saat itu. Jadi dari sisi internal, dari sisi eksternal umat Islam dihabisin. Dan ditambah lagi dengan mental para pemimpinnya saat itu. Mentalnya itu adalah mental kekayaan. Sampai pada satu kejadian diceritakan dalam kitab Hakadha Dhahrujil Salahuddin wa Hakadha Adatul Quds. Jadi pada masa itu ada seorang yang datang kepada pemimpin, ya ibaratnya gubernur pada saat itu, ya, membawa orang ini datang bawa tulang belulang manusia, artinya jenazah, ya, atau ya jenazah atau tulang yang sudah mengering di situ, dan itu adalah tulang belulang orang-orang mukmin yang dibantai oleh tentara salibis tadi, yang dibantai oleh orang-orang Kristen tadi. Dihadapkanlah kepada gubernurnya saat itu, dan gubernurnya itu bilang kayak gini, nggak mempedulikan tulang belulang itu, dia bilang bahwa saya hari ini itu lebih mementingkan burung saya daripada itu. Coba bayangkan. Ini kan kita dapati banyak sekali dalam kehidupan kita, saat orang itu egois, hanya memikirkan tentang kebahagiaan dirinya sendiri, hanya melihat tentang berapa banyak rekening yang ada dalam rekeningnya dia, berapa banyak uang yang ada dalam rekeningnya dia. Dia hanya memikirkan tentang bagaimana hidup itu bisa nikmat, hidup bisa indah di situ, tapi tidak memikirkan tentang bagaimana berapa banyak orang-orang yang mati karena kelaparan, berapa banyak orang yang justru kesulitan dalam kehidupannya, berapa banyak orang yang kesulitan dalam kehidupannya sehingga generasi-generasi selanjutnya itu tidak menjadi lebih baik. Karena apa? Karena dia tidak bisa memberikan nafkah yang terbaik bagi anaknya. Dia tidak bisa memberikan pendidikan yang terbaik bagi anaknya karena dia harus banyak keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah, dan ketika pulang sudah tidak menemui anaknya lagi karena anaknya sudah tidur. Pada saat anaknya itu sudah bangun, ya, orang tuanya itu sudah pergi untuk mencari nafkah. Yang dosa siapa? Bukan orang-orang ini. Yang dosa itu adalah orang-orang yang justru lebih menikmati dunianya dan meninggalkan orang-orang ini. Itu adalah kesalahan terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah kita dan kita tidak boleh mengulangnya. Maka bahwa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ghazali, yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Ghazali adalah bukan sekedar sebuah amalan. Pertama, Al-Imam Al-Ghazali melakukan sebuah uzlah. Waktu itu, Al-Imam Al-Ghazali ditunjuk sebagai rektor salah satu madrasah terbesar yang ada di Baghdad saat itu, yaitu namanya Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah itu adalah sebuah universitas besar yang dulu itu dipimpin oleh Al-Imam Al-Juwaini. Al-Imam Al-Juwaini itu adalah guru daripada Al-Imam Al-Ghazali. Jadi saat Al-Imam Al-Juwaini menjadi gurunya, ya, Imam Ghazali menjadi muridnya. Imam Ghazali itu sudah mengambil semua ilmu dari Imam Al-Juwaini sampai Imam Juwaini mengatakan seperti ini, qatal tadi wa ana hayyun. Kamu itu telah membunuhku sedangkan aku ini masih hidup. Maksudnya apa? Kepiawaian dan kecerdasan Imam Al-Ghazali. Bahkan orang-orang itu begitu merasa lebih nyaman bersama dengan Imam Al-Ghazali sampai Imam Juwaini mengatakan qatal tadi wa ana hayyun. Kamu telah membunuhku sekalipun hari ini aku masih hidup. Bahwa semua ilmuku sudah engkau ambil seluruhnya. Imam Al-Ghazali menjadi seorang rektor lah pada saat itu. Dan melihat keadaan umat Islam yang sangat bermasalah tadi, bunuh-bunuhan karena urusan madhab, menjadi sufi yang bermasalah saat itu, ditambah lagi gubernurnya juga banyak yang bermasalah, plus ditambah juga dari sisi eksternal ada orang-orang salibis yang menyerang umat Islam. Saat itu Imam Al-Ghazali melepaskan jabatan rektornya dan
memilih untuk uzlah selama 10 tahun. Uzlah itu artinya berdiam diri. Berdiam diri mengelilingi negara-negara Islam, ya, di Palestina lah, ya, lalu di Suriah dan negara-negara Islam saat itu selama 10 tahun, dan hasil dari pulang dari uzlah tadi setelah 10 tahun, beliau membuat satu kitab yang sangat monumental yang hingga kini dikaji oleh seluruh umat Islam, dan kitab itu berjudul Ihya Ulumuddin. Bagaimana menghidupkan ilmu-ilmu agama. Dari situ Al-Imam Al-Ghazali memberikan edukasi kepada murid-muridnya, memberikan edukasi kepada masyarakat pada saat itu, dan beliau berkata bahwa untuk dapat, ya, menjadi seorang yang ibadur rahman gitu, untuk bisa menjadi sosok yang bisa lebih bermanfaat kepada umat, maka yang harus digarap terlebih dahulu itu adalah masyarakatnya. Sekalipun nggak ada masalah untuk menggarap dalam tingkat-tingkat elit, itu tidak ada masalah. Tapi sebagai seorang dai, dia bukanlah berorientasi kepada kepentingan-kepentingan politik, bukan berorientasi kepada kepentingan kepemimpinan, bukan. Tapi seorang dai itu adalah ketika dia mampu untuk melihat kepentingan-kepentingan publik, dan dia bisa memberikan edukasi kepada masyarakat di sana. Maka berangkat dari pemikiran Al-Ghazali dan sejarahnya tadi, saya waktu diminta untuk nyalek di situ, saya langsung tolak. Saya nggak mau. Itu bukan ranah saya. Sekalipun itu adalah ranah saya, sekalipun saya memiliki saya memiliki potensi, saya akan tolak saat itu. Karena apa? Karena saya berpikir bahwa masyarakat ini lebih butuh untuk dibina. Masyarakat ini lebih butuh untuk diedukasi. Masyarakat ini lebih butuh untuk dirangkul daripada kita masuk ke dalam dunia politik yang justru kita dipaksa untuk merangkul para elit-elit tadi, sedangkan kita melupakan bahwa di belakang kita ada masyarakat yang sejatinya memang lebih perlu untuk kita rangkul di sana. Baik, kita lanjutkan ya. Ya Allah. Lalu afwan, jadi keliru. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kembali ya dalam surat Al-Furqan tadi, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat yang kedua, yaitu ketika dihadapkan dengan orang-orang yang jahil, maka selamatkanlah mereka. Ya, walladzina nah, lalu walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, yaitu ketika pada malam harinya, pada tengah malamnya dia bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang ibadur rahman itu bukan hanya berorientasi kepada hal-hal yang sifatnya itu kajian-kajian, dalam arti maksudnya bertemu dengan banyak orang itu saja, tidak. Tapi seorang ibadur rahman juga harus memikirkan dirinya sendiri dengan banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus tahu ya, terutama ini juga PR, terutama bagi saya, bagi dai, bahwa ada waktu-waktu memang kita itu harus menyendiri. Karena memang problem dai itu, ya Bapak sekalian, itu bukan persoalan berapa banyak jadwal dia kajian, berapa banyak jadwal dia ceramah. Problemnya bukan itu. Tapi problemnya itu adalah tentang persiapan untuk kajian. Coba bayangkan saja, saya itu sering kali mendapati banyak sekali dai-dai yang kajiannya itu sehari itu bisa dalam seminggu itu bisa banyak banget. Ada satu yang 3 hari itu 12 kajian, 15 kajian, 3 hari. Itu kan luar biasa. Dalam sehari itu 4 kali, habis subuh, habis duhur, habis asar, habis isya. Ada yang 4 kali, ada yang 5 kali, habis subuh, habis duhur, habis asar, habis maghrib, habis isya. Coba bayangkan, kalau setiap hari seperti ini, ya kapan waktu belajarnya? Problem ini menjadi. Makanya ya PR tentunya, dan saya juga merasakan sekali bahwa yang kita butuhkan sebenarnya sebagai seorang dai itu adalah lebih banyak waktu untuk belajar. Tentu menyampaikan itu adalah suatu kewajiban di situ. Tapi ya tadi, terkadang kalau toh misalkan kita punya tanggung jawab ilmiah, saat kalau kita itu mengkaji, misalkan saya sebelum menjelaskan ini kepada bapak-bapak sekalian, saya baca beberapa kitab. Ya, saya baca kitab Tafsir At-Tabari, saya baca kitab Tahrir wa Tanwir, ya, saya baca kitabnya Ibnu Atiyah, dan baca kitab-kitab yang lain, tafsir-tafsir yang lain. Dan memang untuk meriset, mengkaji itu memang tidak bisa sebentar. Karena memang ada tanggung jawab ilmiah. Ketika saya salah dalam mengucapkan misalkan, atau saya salah dalam mengedukasi, ini bisa menjadi hal yang bahaya, dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk itulah tadi bahwa ada memang waktu-waktu khusus gitu ya. Tidak selalu kita bisa
berada selalu di di hadapan kita semua, tapi memang ada waktu kita untuk menyendiri, untuk memperbaiki diri kita agar diri kita bisa menjadi lebih lebih baik lagi. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke ayat sebelumnya. Itu pembahasan mengenai ayat di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Apa sifat selanjutnya dari ibadur rahman? Seorang yang yang bergelar sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sifat ideal yang harus dia ketahui, yang harus dia miliki adalah dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, palingkanlah atau jauhkanlah aku atau kami dari azab jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Sesungguhnya azab jahannam itu sangatlah pedih dan sangat abadi di situ. Baik. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa doa urusan akhirat itu menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Dan ini pun juga menjawab beberapa pemahaman ya sufistik lah ya, beberapa orang-orang sufi di situ. Saya katakan bahwa orang-orang sufi yang luar biasa seperti Al-Ghazali ini memang luar biasa, tapi memang ada beberapa biasalah dalam setiap madhab itu, Bapak Ibu, pasti ada yang keras, pasti. Gak ada setiap madhab itu yang semuanya lurus gitu aja, enggak. Dalam madhab Syafi'i tentu ada beberapa yang termasuk yang mutasyaddid, yang termasuk yang sangat keras itu ada. Ya. Misalkan Asy-Syirazi itu ada, bukan Asy-Syirazi yang punya kitab Al-Muhadzab, ada lagi. Itu ya tadi sampai memberikan cap sesat kepada orang-orang Hambali. Dari kalangan Hambali pun juga ada yang keras. Dari kalangan Sufi pun juga ada yang keras. Dari kalangan Ahlul Kalam pun juga ada yang keras. Jadi salah satu pemikiran yang ini saya pribadi juga sering dapati, bahkan di media sosial itu seringkali ada. Yaitu banyak orang, ya terutama yang mengatakan gini, bahwa ibadah itu nggak boleh transaksional. Ya. Ibadah itu nggak boleh transaksional. Kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, orientasi kita ibadah. Kita nggak perlu berharap surga, kita nggak perlu berharap neraka, nggak perlu berharap terhindar dari neraka. Yang namanya ibadah yang sesungguhnya itu adalah ketika kita hanya berorientasi pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan yang lain. Bahkan ada salah seorang perempuan sufi yang sangat terkenal, yaitu namanya Robiah Adawiyah. Sangat terkenal. Syairnya itu terkenal sekali. Sampai dia mengatakan bahwa ya Allah, jika aku beribadah kepadamu agar aku terhindar dari neraka, maka masukkanlah aku ke dalam neraka ya Allah. Dan jika aku beribadah kepadamu ya Allah untuk mengharapkan surga, masukkanlah aku ke dalam neraka ya Allah. Karena apa? Karena dia menganggap bahwa saya ini nggak mau beribadah kepadamu ya Allah karena mengharap tertentu. Karena mengharap pahala, karena mengharap surga, karena mengharap neraka. Saya nggak mau di situ. Nah, maka ayat ini justru membantah bahwa seorang ibadur rahman itu dia harus berdoa, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam, ya Allah palingkanlah kami atau jauhkanlah kami dari azab jahannam. Jadi artinya kita ketika beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala justru memerintahkan kita untuk apa? Untuk mengharapkan sesuatu. Misalkan ya dalam surat Al-An'am ayat 15 ini, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim." Katakanlah wahai Muhammad, inni akhafu, sesungguhnya aku takut, in asaitu, kalau misalkan aku itu bermaksiat kepadamu, in asaitu rabbi, aku bermaksiat kepada Tuhanku, 'adzaba yaumin 'adzim. Azab di hari kiamat. Rasulullah pun juga takut di sana. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa qul, katakanlah wahai Muhammad, bahwa sesungguhnya aku, maksudnya itu adalah Muhammad, akhafu in asaitu rabbi, jika aku bermaksiat kepada Tuhanku, azab yaumin adzim, aku akan mendapatkan azab di hari kiamat. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita saat kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala atau pada saat kita bermaksiat itu karena tadi ketakutan kita mendapatkan azab.
Bukan karena sekedar Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita agar meninggalkan maksiat lalu begitu saja, tidak. Justru di ayat ini, di Al-An'am 15 ini lebih menjelaskan bahwa kita boleh takut pada Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatan tadi, karena dengan kemaksiatan tadi saya akan mendapatkan adab. Itu tidak ada masalah di sana. Nah, maka pemahaman yang mengatakan bahwa ya tadi ibadah itu nggak boleh transaksional, ibadah itu nggak bolehlah berharapnya surga, terhindar dari neraka, nggak boleh seperti itu. Oh ya, sama Allah itu hitung-hitungan. Justru Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan seperti itu, Bapak sekalian. Berharaplah sesuatu, berharaplah sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah agar kita terhindar dari neraka. Berharaplah kita agar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oh juga buktinya manusia ketika kita berdoa, ya misalkan ada seorang khatib yang berdoa, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah, semuanya pada amin gitu. Maka para ulama menyebutkan bahwa permintaan kita terhadap sesuatu itu adalah fitrah manusia. Tunjukkan satu orang saja. Tunjukkan satu orang saja kalau bisa. Orang yang ketika dia melaksanakan sesuatu tidak berharap apapun. Saya yakin siapapun orangnya, sebersih apapun dia orangnya, ketika dia melaksanakan sesuatu, dalam hati nuraninya pasti mengharapkan balasan kebaikan. Karena itu adalah fitrah manusia. Itu adalah fitrah manusia. Fitrah manusia itu adalah mengharapkan sebuah balasan dari itu. Dia mungkin bisa mengatakan tidak. Dia mungkin bisa mengatakan bahwa enggak, aku enggak mengharapkan balasan kok sama sekali. Ya. Tapi ketika misalkan dia disakiti, dia marah atau tidak? Dia pasti akan marah karena memang fitrah manusia itu mengharapkan meskipun hanya sekecil semut lah. Dia pasti akan mengharapkan sebuah balasan di sana. Itu adalah fitrah manusia. Karena itu adalah fitrah manusia, Allah akomodir di situ. Allah Subhanahu wa taala berikan syariat ini, yang dimana syariat ini sesuai dengan fitrah manusia. Maka Bapak sekalian, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa ya menggunakan standar kita di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Cara pandang seperti itu adalah tentang bagaimana agar kita mungkin ya tadi merasa bahwa ya pada Allah Subhanahu wa taala ini harus sempurna sekali di situ. Memang kita harus mengusahakan agar kita makin sempurna ibadah kita, agar kita makin hebat ibadah kita. Tapi jangan lupa bahwa Allah memberikan syariat ini tuh untuk manusia. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau punya kitab yang menjelaskan tentang ciri-ciri dari syariat Islam. Bahwa ciri daripada syariat Islam itu adalah al-insaniyah. Dia itu manusiawi. Maksudnya sesuai dengan harapan atau sesuai dengan fitrah manusia. Jadi syariat Allah itu tidaklah selalu melangit, tapi juga membumi. Jadi syariat Allah itu sesuai dengan fitrah manusia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, banyak orang yang seringkali memahami, sekalipun pemahaman ini pun juga tidak salah. Tapi para ulama itu memberikan beberapa alternatif tafsiran. Bahwa ketika disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan memberikan beban kepada seorang hamba yang hamba tersebut tidak mampu untuk melaksanakannya. Ayat ini sering menggunakan tafsiran pertama, yakni bahwa Allah itu tidak akan memberikan masalah kepada seorang hamba, ya masalah itu tidak bisa diselesaikan oleh hamba tadi. Tafsiran itu betul atau salah? Betul. Ada yang menafsirkan seperti itu. Bahwa Allah nggak mungkin lah ngasih beban hidup kita itu lebih daripada kemampuan kita. Tapi kita kadang lupa terhadap tafsiran yang kedua. Apa tafsiran yang kedua? Bahwa Allah nggak pernah memberikan syariat kepada kita yang syariat tersebut itu tidak mampu untuk kita laksanakan. Nggak mungkin. Syariat Allah pasti bisa dilaksanakan. Sholat 5 waktu itu bisa kita laksanakan. Bahkan nikmatnya Allah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, justru Allah Subhanahu wa taala telah mendesain syariat ini itu agar dimudahkan bagi diri manusia.
Kan ada ya beberapa hal-hal yang dalam pikiran manusia syariat ini lebih berat, lebih besar daripada yang maksudnya ketika ini orientasi. Kemarin tuh saya habis ngisi kajian ya berkaitan dengan ingin memberikan apa ya, memberikan refleksi kepada banyak orang bahwa kebanyakan orang itu beranggapan bahwa kalau saya eh, effortnya atau saya lebih berkeringat dalam beribadah, maka pahala saya lebih banyak daripada orang lain. Apakah syariat selalu seperti itu? Tidak. Memang secara hukum asal bahwa al jazau min jinsil amal. Pahala itu sejalan dengan amal yang dia lakukan. Semakin dia banyak berkorban, maka pahalanya makin besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua syariat seperti itu. Ini untuk menunjukkan bahwa syariat itu bukan syariat itu ya itu adalah buatan Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia. Ada beberapa hal-hal yang justru kita mengambil kemudahan di sana, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Contohnya itu adalah tentang kosor bagi orang yang safar. Pikiran orang ya, pikiran banyak orang ketika berbicara tentang sholat. Sholat itu kan berarti makin banyak, makin rajin, lalu makin banyak doanya, berarti makin banyak pahalanya kan gitu. Maka kalau menggunakan mi'yar atau menggunakan timbangan ini, maka bagi orang yang safar, safar kan pasti lelah. Dia sudah mengeluarkan banyak uang, dia sudah mengeluarkan banyak tenaga, tiba-tiba masuk waktu zuhur. Ketika masuk waktu zuhur, dia sholat zuhur. Dalam keadaan safar, kan orang itu boleh ya, boleh untuk menjamak dan boleh untuk mengkosor. Kalau toh dia mau melaksanakan 4 rakaat, gak jamak dan gak kosor, terserah, gak ada masalah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya, justru mencintai orang-orang yang lebih menyukai orang yang mengambil sodakoh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ya jama dan kosor itu adalah sodakoh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqbilu sodakotahu. Maka terimalah sodakoh dari Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam pikiran manusia ketika lelah-lelahnya habis safar gitu, ya, setelah mengeluarkan uang yang begitu banyak karena safar, sholat 4 rakaat itu kan dalam pikiran manusia, ya Allah aku ini sholatnya 4 rakaat loh ya Allah. Ya, aku habis capek-capek ya perjalanan, aku ini sholatnya 4 rakaat, aku nggak main-main di situ. Tapi apakah itu lebih mulia daripada orang yang melaksanakan qashar waktu sholatnya 2 rakaat lebih mudah? Justru Rasulullah SAW bilang bahwa itu yang lebih utama. Ini berarti pertanda bahwa syariat itu, ya, bahwa syariat itu tidak selalu apa yang ada dalam pikiran kita. Justru di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bahwa pembuat syariat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada titik-titik yang mungkin dalam logika manusia ini lebih utama, tapi dalam mata Allah Subhanahu wa taala ada yang lebih mulia daripada itu. Contoh lain, kalau dari Idul Adha, ya, ada orang yang ya sangat kaya lah, ya, misalkan orang yang sangat kaya dia nyembelih kambing atau nyembelih sapi. Yang namanya orang kaya itu kan biasanya udah biasa makan daging. Udah semua dari hasil kurban tadi itu diberikan kepada semua orang. Ya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi apakah ketika hasil kurban itu diberikan kepada semua orang itu lebih mulia daripada misalkan dia hanya mengambil sebagian saja, ya anggaplah dia mengambil cuma misalkan sapi ya dia cuma ngambil ya apa 1/4 kilo atau setengah atau bahkan 1 kilo, sisanya dibagikan. Justru di Rasulullah SAW menyebutkan bahwa yang lebih utama itu adalah cobalah ambil sebagian dari hasil kurbanmu, kamu makan untuk dirimu dan untuk keluargamu, dan sisanya bagikan kepada masyarakat. Padahal ya kalau dalam pikiran manusia dibagikan semuanya kepada masyarakat yang membutuhkan itu lebih utama. Tapi cara pandang Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Inilah menjadi pertanda bahwa dalam urusan syariat ini kita memang nggak boleh main-main, Bapak-bapak sekalian. Kita nggak bisa menggunakan logika kita semakin banyak maka akan semakin baik. Memang betul, secara asal, semakin kita berkeringat, semakin banyak, itu akan menjadi semakin baik. Itu betul, itu hukum asalnya. Tapi setiap hukum itu pasti ada pengecualiannya. Jadi tidak ada yang namanya sebuah kaidah paten menjadi satu tidak ada pengecualian, itu tidak mungkin. Tidak mungkin, silahkan bandingkan dengan hukum-hukum yang lain. Silahkan bandingkan dengan kaidah-kaidah yang lain. Semua kaidah yang ada di
Di muka bumi ini, kaidah ekonomi lah, kaidah politik lah, kaidah apa, pasti ada pengecualian. Kenapa harus ada pengecualian di dalam kaidah? Karena kehidupan manusia pun juga memiliki pengecualian. Kita kan kehidupan itu kan nggak senang-senang terus. Pasti ada beberapa lah pengecualian dalam kehidupan kita. Kita kadang susah, kita kadang sulit, atau bahkan lebih banyak susahnya daripada senangnya. Bermacam-macam. Keadaan biasa manusia itu adalah ketika dia di dalam keadaan normal-normal saja. Tapi kan manusia tidak selalu normal di situ kehidupannya. Dan manusia hidupnya itu tidak boleh normal terus. Karena kalau hidupnya normal terus bermasalah berarti kehidupan dia. Bermasalah. Bermasalah. Ustaz kok bisa bermasalah Ustaz kalau orang itu kehidupan normal terus? Betul. Allah menyebutkan falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Dan apabila manusia itu lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in. Allah akan bukakan semua pintu kesenangan. Artinya, kalau kehidupan kita itu lurus saja senang terus, itu hati-hati. Saya sampai sekarang itu saya masih melihat kalau kehidupan saya itu enggak naik turun gitu ya, Bapak sekalian. Kalau kehidupan saya misalkan dalam setahun ini gitu kan ya seneng aja, nggak ada sedihnya. Saya sebenarnya agak khawatir sebetulnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ridho atau enggak sama saya. Karena dalam ayat tadi ya disebutkan ya walamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in. Allah menyebutkannya kulli syai'in. Kulli syai'in maksudnya adalah setiap sesuatu Allah Subhanahu wa taala bukakan. Harta Allah bukakan, ya. Lalu apa lagi? Koneksi Allah Subhanahu wa taala bukakan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala bukakan seakan manusia tidak ada hidupnya, tidak ada sulitnya dalam hidup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi justru itu yang menjadi masalah pertama dalam kehidupan manusia. Saat dia merasa bahwa dirinya itu lapang-lapang saja, tidak ada masalah dalam kehidupannya, justru itu adalah awal daripada permasalahan. Ahlan wa sahlan, insyaallah. Ahlan wa sahlan. Ya, Pak. Silakan. Ahlan wa sahlan. Silakan, Pak. Ya. Ya. Jadi tadi ya. Jadi dalam kehidupan itu pasti harus ada masalahnya dan wajib ada masalahnya. Kalau nggak ada masalahnya itu jadi masalah. Nah, di situ. Jadi harus wanti-wanti. Jadi jangan merasa itu, Pak ya, jangan merasa kita itu ketika dikasih masalah gitu ya, kita dikasih problem, itu jangan langsung jatuh. Mental kita itu jangan. Karena bisa jadi itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kita. Berapa banyak orang yang justru lebih banyak belajar ketika banyak masalah di situ. Seorang ayah, dia ternilai menjadi seorang ayah yang tangguh, ayah yang hebat, ketika banyak sekali problem kehidupan dia yang dia ceritakan kepada anaknya. Coba kalau ayah tadi itu nggak pernah merasakan problem dalam kehidupan, apa yang mau dia sampaikan kepada anaknya? Orang ayahnya nyantai-nyantai terus, nggak ada masalah dalam kehidupannya. Apa gunanya dia sebagai seorang ayah? Seorang ibu, tidak mungkin dia, kalau dia tidak banyak masalah dalam kehidupannya, tidak mungkin dia akan menimang anaknya di malam hari, ya, menemani anaknya di malam hari, dia akan bercerita banyak hal mengenai nak dulu ibu itu seperti ini, ya, nak dulu ini pernah ya merintis kehidupan awalnya jadi seperti ini, ya, banyak yang mencemooh ibu, ya, banyak yang mencemooh ayahmu, ya, banyak sekali permasalahan sehingga anaknya itu merasa bahwa ya Allah, ayah saya dan ibu saya itu hebat loh, ya, ayah saya dan ibu saya itu hebat. Karena pada prinsipnya ini yang menjadikan seseorang itu bisa tangguh itu adalah sebuah pengalaman. Sebuah pengalaman dan sebuah respon atas pengalaman itu sendiri. Ya, respon daripada pengalaman. Saya ingin mengambil salah satu contoh ya. Misalkan respon daripada sebuah pengalaman yang harus diberikan atau yang seringkali ditularkan gitu ya. Ditularkan kepada anak-anak kita. Saya kemarin itu habis mengikuti satu kajian parenting gitu kan ya, satu kajian parenting. Saya cukup suka lah ya dengan kajian-kajian parenting untuk bekal juga dan banyak hal. Saya baru tahu gitu ya bahwa eh, seorang ayah itu
Atau gini, bagaimana cara menanamkan kepada sang anak bahwa ayah kita itu adalah ayah yang paling hebat. Padahal kehidupan seorang ayah itu kan berada di luar. Dia mulai pagi berangkat untuk kerja dan pulangnya malam. Belum tentu dia bisa bertemu dengan anaknya. Apakah itu dirasakan oleh kita saja? Tidak. Itu juga dirasakan oleh Nabi Ismail. Nabi Ismail ditinggal oleh Nabi Ibrahim sangat lama. Itu kisahnya sangat menarik lah di situ. Ya. Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di situ. Lalu Nabi Ibrahim ya meninggalkan di sana dan akhirnya Nabi Ismail sudah menjadi lebih besar, ya sudah mulai besar di situ. Nabi Ibrahim datang lagi kepada Nabi Ismail ya untuk menanyakan ya bagaimana tentang keadaannya, bagaimana tentang keluarganya. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan gantilah palang pintumu di situ. Maksudnya kamu bisa menceraikan istrimu di sana. Ya karena merasa bahwa pasangannya tidak akan memberikan manfaat kepada Nabi Ismail. Tapi yang paling menarik adalah ketidakhadiran Nabi Ibrahim itu bisa tertanam atau Nabi Ismail tetap menganggapnya atau merasa bahwa ayahku ini adalah ayah yang hebat. Ayahku ini adalah ayah yang hebat. Kenapa? Dari situ akhirnya para ahli-ahli parenting itu ya, terutama parenting muslim, itu meneliti bagaimana menumbuhkan rasa cinta seorang anak kepada ayahnya, sekalipun ayahnya itu jarang kelihatan atau mungkin sering keluar. Maka sarana yang paling besar, ya, sarana yang paling kuat, yang mampu untuk menceritakan kehebatan ayahnya sehingga anaknya itu merasa bahwa ayahku ini adalah ayah hebat. Itu adalah PR bagi istri. PR bagi istri. Nabi Ismail dia merasa bahwa ayahnya Nabi Ibrahim itu begitu besar karena dia memiliki ibu yang begitu luar biasa, ibunda kita Hajar. Karena apa yang diceritakan kepada sang ibunda kepada Nabi Ismail itu tentang kebaikan Nabi Ibrahim. Maka itu yang harus dilakukan oleh para istri juga, ya. Bahwa ketika misalkan ayahnya atau ketika sang suami itu sedang banyak bekerja di luar sana, maka pertemuan antara anak dengan anak dengan ibunya harus menjelaskan bahwa, nak, ayahmu itu hebat loh. Nak, ayahmu itu luar biasa lah. Mau diceritakan tentang kebaikan anaknya di situ. Tapi saya nggak tahu lah. Tapi saya dengarnya itu katanya istri itu justru malah tambah, nak, bapakmu itu loh. Bapakmu ini nggak pulang-pulang gitu kan, itu justru menghancurkan pemikiran anaknya terhadap bapaknya sehingga nggak, ya udahlah bapak saya nggak ada gitu, ternyata nggak peduli sama saya kok, nggak gitu. Jadi ya tadi gitu, penyambung lidah gitu kan ya, antara kehebatan ayahnya kepada anak itu adalah istri. Tapi ya seorang istri bisa memberikan jawaban atau memberikan pengalaman atau memberikan apa ya, status ayahnya atau status suaminya itu menjadi lebih baik kalau misalkan suaminya pun juga baik. Jadi otomatis ya semuanya harus menjadi baik sang suami itu baik juga sang istri juga harus baik di sana. Nah, disitulah itu beberapa tentang ya berkaitan dengan hal-hal yang edukasi parenting. Baik, yang jelas ketika Allah Subhanahu, kita lanjutkan lagi ya supaya nggak kemana-mana. Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyebutkan bahwa kita harus banyak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita untuk lebih banyak berdoa. Dan ya tadi gitu, bahwa kita mengharapkan untuk mendapatkan surga, kita mengharapkan agar terhindar dari neraka, itu tidak ada masalah di dalam syariat. Bahkan kita juga harus diperintahkan untuk banyak berdoa. Kita nggak hanya melihat sekadar kualitas doa saja ya. Kadang banyak orang-orang udahlah doa itu yang penting, kuantitasnya nggak penting gitu. Dua-duanya itu harus betul-betul ada. Kualitas dan kuantitas itu harus betul-betul terjaga. Makanya saya pernah baca satu kitab gitu kan. Baca satu kitab ini ya ini kitab bermasalah sebetulnya. Ya kitabnya sebenarnya bagus di situ. Cuma ada beberapa titik-titik yang saya kurang begitu sepakat di situ. Itu dia mengatakan seperti ini, bahwa doa itu kalau bisa cuma sekali aja. Bisa doa cuma sekali aja. Alasannya ya nggak mungkin lah Allah Subhanahu Wa Taala lupa sama doa kita yang satu itu. Ya, kita kan kalau kita mengucapkan misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, udah besoknya nggak usah baca doa itu lagi.
Ya kenapa? Karena kita pernah mengatakan itu dan Allah nggak mungkin lupa. Kita pernah mengucapkan hal itu. Tapi justru itu yang keliru. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk lebih banyak berdoa. Ya buktinya zikir pagi dan petang itu kan ada yang harus dibaca 10 kali, ada yang harus dibaca 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu harus kita baca berapa kali di sana. Ya, sayyidul istighfar bagaimana? Kita harus banyak baca hal. Itu tanda bahwa kualitas dan kuantitas itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Baik, selanjutnya apa ciri-ciri ibadur rahman atau ciri-ciri selanjutnya dari orang-orang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala atau dianggap sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masih ada lanjutannya ini innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya, karena sesungguhnya tadi azab jahanam itu ya sangatlah pedih gitu. Ya, azab jahanam itu sangatlah pedih ya, dan kita diperintahkanlah agar kita terhindar agar berdoa agar kita terhindar dari azab jahanam. Nah, ini yang menarik juga nih di ayat yang ke-67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Allah menyebutkan walladzina idza anfaqu. Ciri seorang ibadur rahman apabila dia berinfak lam yusrifu, dia tidak melampaui batas. Walam yaqturu, dan dia tidak pula pelit, tidak pula kikir di situ. Wa kana baina dzalika qawama. Tapi ketika dia berinfak, ketika dia mengeluarkan isi rekeningnya misalkan kepada para masyarakat di situ, maka dia tidak berlebihan di situ, tidak melampaui batas, tapi juga tidak pelit di sana. Harus ada pertengahan. Baik. Al-Imam Al-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Ahkam, fi Ta'wili Ayil Quran, beliau menyebutkan bahwa makna perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak dan tidak melampaui batas, itu ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang masyhur adalah bahwa ketika kita berinfak tidak boleh berinfak untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal infaknya itu untuk kemaksiatan di situ. Ya sumbangan-sumbangan untuk kemaksiatan itu kan banyak banget gitu kan ya. Proyek-proyek yang bermasalah ya. Lalu ada ya beberapa hal-hal yang justru mengakibatkan orang itu terjerumus ke dalam keburukan di situ. Itu tidak diperbolehkan. Maka sumbangan-sumbangan itu harus benar-benar sumbangan-sumbangan yang terbaik. Dan coba diperhatikan Bapak sekalian ya. Ini bisa disampaikan kepada siapapun di situ. Bahwa sumbangan itu atau infak itu haruslah infak yang sifatnya lebih produktif. Ya. Infak yang sifatnya itu lebih produktif. Maksudnya produktif itu seperti apa? Ketika kita berinfak, ketika kita mengeluarkan uang kita, itu bukan sekedar untuk kepentingan beberapa orang saja, atau ketika sudah dikasih lalu sudah selesai, tidak. Tapi infak yang terbaik itu adalah ketika infak tadi mampu untuk memberikan maslahat kepada banyak orang. Misalkan contoh sebelah kita insya Allah ya Masjid Uswatun Hasanah yang sebentar lagi akan kita nikmati bagaimana rumah Allah Subhanahu wa taala di pinggir rel ini. Ya, kita bisa menikmatinya di situ. Coba kalau toh misalkan kita menginfakkan harta kita gitu kan ya untuk pembangunan masjid ya, untuk pembangunan Masjid Uswatun Hasanah yang dirasakan yang akan merasakan nikmatnya masjid tersebut, yang akan merasakan bagaimana masjid tadi mampu untuk bisa menghandle kehidupan ekonomi di masyarakat Kampung Muka itu bukan hanya dinikmati oleh Ustadz Salim saja. Kita menginfakkan kepada Masjid Uswatun Hasanah ini yang melihat di live ya. Saya minta kalau misalkan yang di live ini ada orang-orang yang punya rekeningnya tebel di situ, infaklah di situ ya. Ya, di situ. Sayang lah buat apa gitu kan? Diri kita, anak-anak kita, semua itu udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, beliau pernah menyebutkan bahwa kenapa sih manusia itu lebih banyak memikirkan hal-hal yang sebenarnya itu Allah Subhanahu wa taala itu sudah memutuskan dia itu pasti dapat segitu. Tapi nggak pernah peduli terhadap hal-hal yang manusia itu belum jelas di dalamnya.
Seringkali kita tuh kan memikirkan kepikiran, ya Allah ini gimana urusan anak saya, uang saya gimana, nanti anak saya kalau misalkan sudah gede nanti gimana, makannya gimana, kerjanya apa. Semuanya udah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jelas. Ibaratnya kita di hadapan kita ini udah ada uang 100 juta, udah jelas tinggal kita ambil aja nih, ya. Lalu kita masih kepikiran, ya Allah nanti ini gimana ya buat dapat uang apa namanya untuk mikirkan anak-anak kita ini gimana ya biaya biaya uangnya itu begitu begitu besar, biaya sekolahnya mahal, biaya hidupnya mahal. Padahal di hadapannya ada uang 100 juta yang siap dia gunakan. Tapi dia khawatir dengan kehidupannya padahal di hadapannya sudah ada uang yang siap menghandle kehidupan dia. Ibnu Athaillah mengkritik itu semua. Kenapa sih manusia itu seringkali khawatir terhadap hal-hal yang sudah pasti bagi dirinya, tapi untuk hal-hal yang nggak pasti, kita justru acuh, kita justru menghilangkan, kita justru ya tadi nggak peduli. Kita nggak dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu masuk surga. Siapa yang menjamin kita itu akan masuk surga? Siapa yang menjamin kita ketika sampai di akhir hayat kita masih mengucapkan la ilaha illallah? Nggak ada yang jamin di situ. Kok ya kebalik cara pandang kita di situ. Ya di situlah. Jadi yang live juga ya. Yang live itu perhatikan ya. Antum yang apa? Yang dompetnya tebel di situ, ini sebelah ada gitu ya. Ya, ini ada apa namanya? Adalah sebuah apa bangunan peradaban di situ yang nanti di sana akan lahir kader-kader dari kampung muka, para ulama-ulama ya, para kiai-kiai, para orang-orang alim di sana yang siap untuk bisa memberikan edukasi terbaik dan bisa menguatkan masyarakat khususnya di Jakarta Utara ini atau Jakarta secara umum di sana atau bahkan bisa menyebarkan ke berbagai penjuru-penjuru dunia di sana. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Dan orang-orang yang berinfak yang dia itu tidak melampaui batas. Imam At-Tabari menyebutkan melampaui batas itu artinya adalah orang-orang yang ya tadi orang-orang yang justru menyumbangkan harta yang dia miliki itu untuk kemaksiatan. Dan selanjutnya ada beberapa penafsiran lain. Maksud daripada lam yusrifu di situ adalah bahwa infak itu haruslah tepat, bukanlah banyak. Ya, banyak sedikit itu relatif. Ya, karena bagi orang yang mungkin rekeningnya cuma 1 juta, 900.000 itu banyak. Tapi bagi orang yang rekeningnya 100 juta, 900.000 itu kecil. Jadi banyak dan sedikit itu relatif sebetulnya, tergantung bagaimana orang tersebut. Tapi yang paling harus kita perhatikan bahwa infak kita tuh haruslah tepat di situ. Kita tujukan untuk siapa infak tadi. Ya misalkan untuk masjid di situ kan, itu kan sangatlah tepat. Mengapa? Karena dengan masjid tadi ketika masjidnya bagus, orang-orang akan lebih nyaman dalam beribadah. Ya, ketika masjidnya nyaman, ya orang akan banyak yang datang untuk ngaji di situ. Ketika Al-Qur'annya banyak bisa digunakan oleh banyak jamaah untuk mengkaji. Ya. Ketika misalkan keuangan masjidnya itu berjalan dengan baik, ya, keuangan masjidnya berjalan dengan baik, maka bisa menghandle kehidupan masyarakat yang ada di sekitar masjid di sana. Ya. Ketika ada tempat di masjid yang begitu nyaman, maka orang-orang yang berjualan itu bisa ditarik oleh masjid ya untuk dibeli barang dagangannya, dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan di situ. Masjid sebagai poros di situ. Maka tadi infak kita itu haruslah tepat. Bukan persoalan banyak dan sedikit, tapi persoalan ketepatan kita berikan kepada siapa infak tersebut. Saya itu beberapa kali Pak ya, itu ditawarin ya untuk dikasih HP, dikasih apa, saya nolak gitu. Karena bagi saya itu tidak tepat gitu loh. Bagi saya itu tidak tepat. Itu hanya untuk kesenangan saya pribadi saja. Untuk kesenangan saya pribadi saja. Sedangkan saya itu sudah punya HP di situ. Ya, sedangkan saya itu sudah punya HP. Bahkan saya pernah dengar itu ada yang sampai mau dikasih mobil di sana. Sampai dikasih mobil. Mungkin bagi sebagian orang itu kan antara butuh dan tidak butuh. Kalau toh kita masih bisa menggunakan motor, untuk apa kita punya mobil di sana? Kecuali kalau memang ada kebutuhan di sana. Kalau ada kebutuhan maka tidak ada masalah di situ. Tapi kalau toh misalkan kita masih memang belum butuh dan ternyata ada yang lebih urgent di sana, ya ada suatu objek yang diinfaki itu yang bisa lebih memberikan manfaat banyak untuk banyak orang. Ya,
itu maka lebih diutamakan di sana. Maka makna lam tusrifu, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lam yusrifu afan, bahwa seorang ibadur rahman ketika dia berinfak, dia tidak berlebih-lebihan atau tidak melampaui batas. Maksudnya itu adalah infak yang tepat di sana. Seorang anak yang masih SD, ya anak yang masih SD dikasih uang jajanan 500.000, itu kan kebanyakan. Ya dalam sehari misalkan 500.000, misalkan bapaknya itu sultan gitu kan. Ya anak masih SD di situ udah dikasih uang perharinya 500.000 di situ. Ya. Lalu ada orang-orang yang mungkin ya seorang ayah yang dia memiliki banyak anak, ya, lalu ekonominya pun juga masih apa namanya masih kesulitan di situ. Lalu infaknya masih dikasih apa namanya misalkan 200.000 di situ, ya atau misalkan 300.000 dengan alasan kamu kan udah besar, kamu bisa berusaha di situ. Sedangkan anak saya ini kan belum tentu bisa berusaha di sana. Dia masih bergantung kepada saya. Tapi kalau kamu kan udah dewasa, kamu udah menjadi seorang laki-laki, usaha dong. Itu kan sebuah narasi-narasi yang banyak orang keluarkan bahwa kamu itu harus berusaha. Betul, manusia itu Allah menyebutkan dalam urusan dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa terhadap duniamu. Artinya apa? Fitrah manusia, terkhusus fitrah laki-laki, itu adalah untuk mencari nafkah. Maka terkhusus ya, ini kajian parenting lagi nih misalkan ya, bahwa lelaki itu, ya, seorang pria itu tidak pernah takut untuk tidak memiliki kerjaan. Ya silakanlah bapak-bapak akan lebih paham. Kita itu kan tidak takut kehilangan pekerjaan. Yang kita takutkan itu adalah kehilangan harga diri. Saat misalkan pekerjaan itu hilang, lalu kita dicemooh sama orang, "Alah kamu itu laki-laki apa sih nggak bisa kerja?" Itu yang buat kita apa namanya para laki-laki itu sakit. Kita mungkin bisa dipecat berapa kali, kita mungkin bisa kehilangan pekerjaan beberapa kali, tapi kita nggak pernah malu sebagai seorang laki-laki. Jujur ya, sebagai seorang laki-laki tidak pernah malu untuk kehilangan pekerjaan. Tapi yang kita merasa malu dan kita merasa terhina kalau misalkan tadi kita dihina, ya harga diri kita dihina pada saat itu yang membuat kita merasa tidak baik-baik saja. Misalnya. Karena apa? Karena memang secara asal ketika Allah menyebutkan wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah kamu lupa terhadap duniamu. Karena memang fitrah kita itu adalah mencari dunia. Fitrah kita. Fitrah kita mencari dunia, namun untuk urusan akhirat ya kita diperintah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia nggak usah disuruh kamu itu kerja, kamu itu gini-gini gitu. Oke, ada orang-orang yang malas dalam bekerja itu memang ada di sana. Tapi berapa banyak sih dibanding dengan orang-orang yang sudah berusaha ya semaksimal mungkin hasilnya tidak begitu banyak. Maka saya katakan di sini Bapak sekalian bahwa hasil yang banyak itu tidak selalu usaha itu tidak selalu berbanding lurus dengan yang namanya hasil. Berapa banyak orang-orang yang berusaha setiap pagi dan malamnya dia bekerja sebagai orang jualan cilok, jualan somai, atau bahkan saya itu paling sering menganalogikan seperti orang yang jualan bantal dan guling gitu, keliling, atau yang orang yang sol sepatu, atau orang servis jam keliling. Saya mikir kok bisa masih hidup dia itu. Kok bisa dia udah punya istri, apa namanya, anaknya juga banyak, dan semuanya itu masih hidup coba. Padahal kerjanya servis jam, nggak semua orang itu punya jam. Saya nggak tahu di sini ada yang pakai jam atau enggak. Iya kan? Nggak semua orang itu punya jam, tapi dia servis jam keliling dan masih hidup gitu loh. Istrinya masih hidup, keluarganya masih hidup, anak-anaknya masih hidup. Tapi tiap hari dia keliling dengan panas-panas di sana, ya panas-panas keliling di situ, hasil dari kerjaannya di situ mungkin tidak sebanyak orang-orang yang hanya duduk ya di sofa yang besar, ya, dan dia setiap bulannya mendapatkan uang 10 juta, misalkan 10 juta, 20 juta. Artinya apa? Usaha itu tidak selalu berbanding lurus dengan yang namanya hasil. Tidak selalu berbanding lurus seperti itu. Makanya kalau misalkan ada orang yang bilang bahwa ya kamu itu kurang usaha, makanya kamu itu miskin di situ. Enggak. Cara Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Dan bukan kekayaan dan kemiskinan itu Bapak sekalian, itu bukanlah nilai yang membedakan atau nilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti itu. Abu Dzar Al-Ghifari
Itu adalah orang yang orang yang miskin lah dari kalangan para sahabat. Abu Hurairah. Abu Hurairah. Dia termasuk ashabus suffah. Ashabus suffah itu kalau bapak-bapak pernah insya Allah ya, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita semua untuk umrah dan haji, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kalau misalkan kita ke Masjid Nabawi, kita masuk ke Raudhah, sebelah kiri masuk Raudhah pertama kali itu ada tanah yang agak naik, ya. Dan di sebelah kiri itu ada semacam kayak ada sekat gitu. Nah, itu adalah tempat ashabus suffah. Orang-orang ya ashabus suffah adalah orang-orang yang orang-orang miskin, sahabat-sahabat yang miskin ya yang tidak memiliki rumah, mereka tuh tinggalnya di situ. Di belakang ya, di belakang Raudhah sekarang. Mereka tinggalnya di situ, tidurnya di sana. Dan salah seorang daripada ashabus suffah itu adalah Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah itu adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dan menantunya beliau itu adalah Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib itu adalah seorang tabi'in. Tabi'in itu adalah orang yang pernah bertemu sahabat tapi nggak pernah ketemu sama Rasulullah. Seorang tabi'in yang kabir, seorang tabi'in senior yang termasuk dari min ulama tabi'in, dari ulama-ulama tabi'in. Coba, apakah Abdurrahman bin Auf yang sekaya itu lebih mulia daripada Abu Hurairah? Belum tentu juga. Apakah Utsman bin Affan yang sekaya itu lebih mulia daripada Abu Hurairah? Belum tentu juga. Artinya apa? Allah memberikan porsi dunia bagi Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan yang begitu besar dan mereka masuk melalui jalur itu. Abu Hurairah dengan kemiskinannya, meskipun dia kemiskinannya tapi dia memiliki ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia surga lewat jalur yang lain. Dan ditambah lagi ketika Allah ketika kita tahu bahwa urusan dunia itu Allah kasih kepada orang mukmin dan Allah kasih kepada orang kafir juga. Kalau ada sesuatu yang diberikan kepada orang mukmin dan orang kafir, tandanya bahwa hal itu remeh di mata Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada nilainya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat saya kasih uang 1.000 ya bagi bawah-bawah sekalian misalkan, bagi saya 1.000 itu biasa saja. Tapi kalau misalkan saya beri uang 100.000 kepada Bang Jess, bapak-bapak yang lainnya nggak saya kasih, maka maka saya melihat bahwa Bang Jess ini adalah orang yang sangat luar biasa sehingga saya kasih kepada Bang Jess tapi nggak saya kasih kepada bapak-bapak yang lain di situ. Artinya kalau nikmat itu diberikan kepada semua orang baik mukmin maupun kafir, tanda bahwa nikmat tersebut itu di mata Allah itu hanyalah kecil. Tapi kalau ada nikmat yang hanya Allah berikan kepada orang tertentu, tidak diberikan kepada orang lain, berarti itu adalah nikmat yang sangat besar. Apa kenikmatan itu? Kenikmatan itu adalah beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah hari ini kita masih di dalam keimanan, maka berbahagialah Bapak, kita masih diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tadi ya, jadi ada dua makna. Yang pertama adalah tidak boleh berlebih-lebihan dalam infak, maksudnya itu adalah tidak melampaui batas, tidak digunakan untuk maksiat, ya. Dan tadi infaknya pun juga harus tepat. Dan yang kedua, walam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang kedua itu adalah jangan pelit. Nah, ini sering kali lah ya kita dapatilah banyak orang yang tadi melihat bahwa ya sulit sekali ya untuk mengeluarkan ya sebagian daripada hartanya karena ya tadi kekhawatiran dalam kehidupan ini yang terkadang menjadikan orang itu sulit sekali untuk mengeluarkan uang di dalam dari dalam sakunya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengkritik orang-orang yang seperti ini. Ya, mengkritik orang-orang yang justru tadi sangatlah pelit ya, sulit sekali untuk mengeluarkan harta dari kantongnya, dari rekeningnya. Ini menjadi sebuah refleksi juga bagi kita semua bahwa kadang apa yang harus kita keluarkan itu tadi ya betul-betul kita pahami bahwa jangan sampai diri kita itu menjadi seorang yang pelit. Coba bayangkan gitu kan, betapa sempitnya orang yang pelit di situ. Saat orang lain banyak membutuhkan, lalu dia harus tekanan batin dalam dirinya itu, waduh ini kalau saya kasih nanti gini-gini itu, ya. Nanti malah tambah keterusan misalkan. Itu kan cara-cara pandang yang sering kali terjadi di sana. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kritik di sana.
Ya bagi orang-orang khusus yang memiliki uang banyak, orang yang memiliki ya uang yang begitu melimpah lah di sana. Itu tidak akan pernah kita bawa mati di sana. Anak kita ada rezekinya di situ. Saudara kita ada rezekinya di sana. Kita pun juga ada rezekinya di situ. Saat Allah Subhanahu wa taala sudah tutup rezeki kita, tanda bahwa kita sudah selesai dalam kehidupan ini, maksudnya adalah sudah meninggal di situ. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala, wa kana baina dzalika qawama. Apa yang harus dilakukan adalah harus seimbang di situ. Kita harus tahu kapan kita harus memberi, kapan kita tidak harus memberi di situ, ya, kapan kita harus mengeluarkan banyak uang, kapan kita harus mengeluarkan mungkin hanya sebagian kecil di situ. Ya, jadi artinya adalah bahwa infak itu bukan persoalan banyak atau sedikit, tapi infak yang paling mulia itu adalah tentang ketepatan di dalam infak tadi. Kalau infak itu tepat, insya Allah Subhanahu Wa Taala berkahi di situ. Maka makna qawama di situ, makna pertengahan antara israf, ya maksudnya berlebih-lebihan dengan pelit, itu adalah tadi ketika infak tadi berada di dalam sasaran yang sangat tepat di sana. Baik, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan Bapak-bapak jika ada pertanyaan, jika ada diskusi, silakan. Insya Allah kita akan berdiskusi malam ini insya Allah. Silakan Bapak-bapak. Ya, silakan Bapak saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh nggak kalau kita makan tadi dengan kalau kita waktu apa ini sebenarnya kan Ramadan ya? Ya. Ramadan kita biasanya kan kita membaca Al-Quran itu sebanyak kita berapa kali khatam gitu kan. Kan Ramadan itu harapannya kan supaya biasanya di Ramadan itu kan nanti kan akan berbekas di bulan lain. Nah, tadi Ustaz bilang kan jangan berlebihan. Itu bagaimana supaya murojaah kita bisa kita laksanakan di bulan lain gitu. Jadi kalau Ramadan itu gampang kita kan ya. Semangatnya itu sama Ramadan. Kita biar supaya nantinya di bulan lain itu masih membekas gitu. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Baik, sudah? Ya. Baik. Jadi gini. Pertama adalah kita harus melihat ada beberapa aspek yang harus kita pelajari ya, atau yang harus kita penuhi kalau kita ingin agar amalan kita itu bisa istiqomah gak hanya di bulan Ramadan saja. Yang pertama adalah dari sisi ilmu apa? Saya nggak tahu ini ilmu psikologi atau bukan ya. Jadi manusia itu butuh waktu sekitar 40 hari untuk membuat habit baru atau membuat kebiasaan baru. Maksudnya gini, misalkan seseorang itu jarang kali melaksanakan sholat subuh berjamaah, misalkan. Maka gimana caranya dia itu bisa rajin atau tiba-tiba terbangun? Kadang kan gini, ada orang itu ya mau tidurnya jam 10, mau tidurnya jam 12, mau tidurnya jam 2, setengah 5 itu bangun. Atau bahkan jam 4 itu bangun. Jadi setelah telatnya dia tidur, dia jam 4, setengah 5 pasti bangun. Tapi ada orang gitu ya, yang tidurnya jam 10, bangunnya jam 6, ya tidurnya jam 12, bangunnya jam 8, tidurnya jam 2, bangunnya jam 10 gitu. Jadi dia hanya tidak memiliki alarm dalam diri dia untuk bangun di waktu-waktu yang memang sudah biasa dia bangun. Maka para ahli itu menyebutkan, kalau kita ingin membuat kebiasaan baru, maka cobalah untuk memaksakan diri kita melaksanakan perbuatan tersebut itu kurang lebih sebanyak 40 hari. Ada yang bilang 30 hari, ada yang bilang 40 hari. Kita ambil yang agak lama lah ya, 40 hari lah di situ. Jadi kalau misalkan kita berat gitu ya, melaksanakan sholat subuh misalkan, maka paksalah 40 hari itu, nggak pernah absen sholat subuh berjamaah di masjid. Paksa. 40 hari di situ. Kalau misalkan kita itu jarang banget baca Quran misalkan, paksa selama 40 hari, kita punya waktu-waktu khusus misalkan habis subuh, atau habis maghrib kita baca Al-Quran sebanyak ya tadi selama 40 hari tadi. Kita konsistenkan di sana. Maka setelah 40 hari menurut para ahli, maka dia akan terbiasa di situ. Dia akan merasa gusar kalau toh misalkan dia itu nggak sholat subuh ya, itu dia pasti akan merasa gusar. Kok saya itu nggak sholat subuh sih gitu kan? Kok tadi saya itu nggak ngaji? Dia akan merasa gusar. Ibaratnya sama seperti orang yang megang HP. Ya. Coba orang letakkan HP-nya ya di sehari aja gitu kan ya. Nggak usah sehari gitu kan ya. Ya maghrib ya. Atau waktu kajian deh.
Coba, waktu kajian nggak pegang HP, bisa atau enggak? Ya, mohon maaf Bapak ya. Nggak bisa kan ya? Karena apa? Karena memang kita tuh sudah terlatih ya. Kita sudah membiasakan diri untuk setiap 2 menit sekali tuh pegang HP gitu. Karena sudah terbiasa seperti itu. Makanya ada yang membuat riset itu selama 40 hari dia hanya menggunakan atau pakai HP-nya itu sekitar habis maghrib sampai jam 10. Jadi pagi sampai malam, sampai maghrib itu nggak pernah pegang HP. Tapi pegang HP-nya itu waktu maghrib sampai malam. Akhirnya dia terbiasa. Malam paginya itu lebih produktif di sana, lebih banyak yang bisa dia terlaksanakan, atau kita punya jadwal-jadwal khusus yang harus kita biasakan selama 40 hari agar tadi membuat yang namanya habit baru. Maka Ramadan ini sebetulnya adalah mengajarkan kita agar kita itu bisa memiliki kebiasaan tadi. Kalau toh kita ingin agar bacaan Al-Quran itu terus ya istiqomah di bulan Ramadan, kita mulainya itu dari mulai Rajab. Makanya saya sebutkan ya pada saat di khutbah Jumat sekitar 1 bulan yang lalu. Jadi bulan lalu saya sebutkan bahwa ulama itu menyebutkan bahwa Rajab itu adalah syahruz zara', yaitu waktu atau bulan menanam. Dan bulan Sya'ban itu adalah syahru as-saqi, yaitu waktu untuk menyirami, memberi pupuk dan lain sebagainya. Dan syahrul Ramadan itu adalah syahrul hasad. Bulan Ramadan itu adalah bulan kita untuk memanen di sana. Jadi artinya selama 3 bulan ini ya, artinya ada 90 hari, kita harus biasakan di sana. Kita nggak bisa mengandalkan hanya Ramadan saja agar kita bisa lebih hebat, tidak. Ramadan itu butuh persiapan. Para ulama menyebutkan ya, seringkali ustaz-ustaz menyebutkan bahwa Ramadan itu adalah madrasah. Kita mau masuk madrasah, kita kan harus belajar dulu. Ya sebelum kita masuk ya kita harus belajar dulu untuk bisa tes di sana. Ya ketika tes kita diterima, barulah kita bisa belajar di situ. Dan setelah belajar, ya harus ada ujiannya. Habis ujiannya kita lulus atau tidak, kan gitu. Nah, maka tes untuk masuk Ramadan itu adalah bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya, tes untuk masuk persiapan kita untuk masuk ke bulan Ramadan itu adalah bulan Sya'ban dan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Maka kalau bulan Rajab dan bulan Sya'ban kita sudah memiliki kebiasaan yang baik, ya kalau toh misalkan Ustaz udah telat ini Ustaz, Rajab ini udah tinggal bentar lagi habis di situ. Oke, terakhir bulan Sya'ban. Ya, terakhir bulan Sya'ban kita masuk di bulan Sya'ban, besok ini tanggal 17 Rajab ya, karena besok ada peringatan Isra dan Mi'raj di situ ya. Ya. Artinya kita sudah pertengahan Rajab di situ. Ya, pertengahan Rajab. 27 sekarang. 27 ya. Oke, afwan ya. Baik. 27 Rajab. Artinya kita sudah di akhir nih. Bentar lagi kita akan Sya'ban. Ini adalah waktu terakhir, ya. Artinya kita mungkin masih bisa mentolerir Rajab lah. Tapi Sya'ban udah nggak bisa lagi. Ya, Sya'ban udah harus maksimal, udah gaspol lah di situ. Udah waktunya nggak ada lagi kita itu lebih orientasi kita kepada dunia, udah nggak ada orientasi lagi. Orientasi kita betul-betul di akhirat pada saat bulan Sya'ban, sehingga apa? Sehingga bulan Ramadan tinggal nikmatnya saja di sana. Tinggal nikmatnya saja ya, tinggal lebih nyaman lagi ketika baca Quran di situ. Tidak harus ada namanya konflik batin. Ya Allah, ini kok kayak berat banget baca Quran di bulan Ramadan. Enggak. Bulan Ramadan tinggal menikmati yang namanya ibadah. Ya. Karena kita berdarah-darahnya itu di Rajab sama Sya'ban. Harus berdarah-darah. Ibarat kalau kuliah itu S1 itu harus berdarah-darah. Harus mati-matian betul ya. Itu waktu S1. Katanya S2, S3 itu ternyata nggak terlalu sulit. Tinggal riset-riset saja. Sama. Bulan Ramadan itu kita sebenarnya tinggal nyantainya saja. Tinggal merutinkan apa yang biasa kita baca. Kita membiasakan apa yang kita doa di situ. Ketika kita rajin-rajin belajar, kita biasakan di sana. Tapi ya tadi tolong Rajab sama Sya'ban ini berdarah-darah lah nggak apa-apa. Kalau kita masih mengharapkan Ramadan kita penuh keberkahan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat puasa Ramadannya dan pada saat qiyam Ramadannya, tolong berdarah-darahlah pada saat Rajab dan Sya'ban. Ini waktu terakhir ya, kita sudah hampir masuk terakhir bulan Rajab, bentar lagi kita masuk bulan Sya'ban, udah Sya'ban sudah tidak ada toleransi bagi diri kita, maksimalkan di bulan Sya'ban ya, perbanyaklah kegiatan, perbanyaklah kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkanlah ya pada saat di bulan Ramadan kita betul-betul bisa maksimal dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.
Silakan Bapak jika ada yang. Bisa tentang ini kan masalah yang tadi merojak itu pribadi kan kadang-kadang pengen satu hari satu juz, Masya Allah. kadang pengen ada ya, hafal minimal 30 gitu ya. Masya Allah. Terus ada itu manajemen waktu dengan sekarang saya pengen justru aku punya merojak satu juz tuh, tapi ada tuh saya pengen waktu juga nih, itu waktu itu gitu. Baik. Memang biasanya ya, saya tuh pernah lah beberapa diskusi sama para hufadzul Quran ya, para penghafal-penghafal Quran atau orang yang biasa mengkaji dalam ilmu tafsir Al-Quran gitu. Memang waktu yang paling ideal untuk kita belajar itu adalah memang di waktu kita baru bangun tidur. Baru bangun tidur sama kita mau tidur. Ada itu. Jadi kalau saya pribadi ya, ini kalau saya pribadi, saya tuh biasanya menghabiskan waktu untuk urusan kuantitas dalam arti misalkan baca Quran atau untuk membaca banyak hal di situ itu pada saat waktu subuh. Saya baca Quran di situ, ya perbanyak-banyaknya lah ya baca Quran di sana. Waktu malam itu adalah waktu saya buat belajar. Buat belajar apa yang saya baca, buat belajar hal-hal lain di situ untuk mendalami ya tadi beberapa ilmu-ilmu yang memang sedang saya butuhkan pada saat itu. Jadi gunakanlah waktu kita baru bangun dan waktu kita mau tidur di sana. Karena apa? Karena memang dua waktu tadi. Kalau Abu Hurairah itu, ya Abu Hurairah kalau tidak salah. Ini saya juga terinspirasi dengan pembagian waktu beliau itu kepada 3 hal. Jadi sepertiga harinya itu digunakan untuk dunia, sepertiga selanjutnya digunakan untuk keluarganya, dan sepertiga yang lain digunakan untuk beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya beribadah ini kaitannya dengan belajar, juga untuk ya sholat dan lain sebagainya di situ atau melaksanakan sunnah-sunnah yang lain. Jadi 3 hal ini, maka manajemen waktu yang paling terbaik ya kita harus lihat 3 ini dan satu lagi ya yang harus kita kurangi ya. Terutama sebetulnya gini, 2 waktu itu sudah paling ideal sebetulnya. Subuh sama sebelum tidur. Itu sudah waktu yang paling ideal. Sebenarnya kayak gini itu adalah pelajaran kita sebelum kita tidur nih. Nah, dengan adanya kajian malam-malam ini sebelum kita tidur kita mendapatkan ya alhamdulillah ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat di situ. Tinggal kita membiasakan diri tadi. Ketika misalkan ada kajian sama yang tidak ada kajian sama atau tidak. Kalau misalkan tidak ada kajian, kita gunakan untuk belajar, untuk baca, untuk tadabbur, untuk mengkaji di situ. Kalau ada kajian, alhamdulillah bisa kita tanyakan terhadap hal-hal yang mungkin ada pertanyaan dalam pelajaran kita. Tapi untuk di habis subuh atau misalkan sebelum subuh bahkan waktu habis kita melaksanakan sholat tahajud ada beberapa waktu kita untuk belajar, maka belajarlah di situ. Ya, agar kita juga merasa lebih ringan di sana. Jadi biar waktu siang kita memang kita fokuskan untuk bekerja, kita fokuskan untuk mencari nafkah di situ. Ya, nanti tinggal waktu malamnya antara maghrib sama isya itu kan adalah waktu yang nyaman untuk kumpul sama keluarga gitu kan. Saya tuh kalau kumpul sama keluarga, saya sama Abi sama Umi itu biasanya memang waktu yang sering kali saya lakukan ya. Kalau misalkan saya dalam keadaan tidak lagi di rumah, tidak ada pekerjaan atau tidak ada rutinitas khusus gitu kan ya. Itu biasanya pagi ya, habis jam 7 tadi. Ya jam 7. Karena saya pagi biasanya saya sholat subuh, habis sholat subuh saya bungkusin kue ya karena Umi jualan kue. Ya, saya bungkusin kue, saya anterin Umi ke pasar. Setelah pulang ke pasar di situ ya saya mulai beli sarapan di sana. Mulai beli sarapan dari situ, mulai ngobrol, ngopi dan lain sebagainya di situ. Tapi kalau misalkan dalam kegiatan biasa dan ada waktu lain yaitu habis maghrib. Habis maghrib atau menjelang maghrib. Kalau kita mungkin yang ada di Jakarta kan berat ya sebelum maghrib itu ya karena kita baru pulang dari kerjaan di situ. Atau bahkan ada yang malam di sana. Maka waktu maghrib itu kita gunakan atau beberapa waktu sajalah kualitas pertemuan dengan keluarga di situ, ketemu sama anak, ketemu sama pasangan dan lain sebagainya di situ. Nah malamnya kita gunakan untuk murojaah, untuk banyak belajar, untuk banyak hal di situ. Tapi yang jelas kita akan memiliki banyak waktu untuk Allah Subhanahu Wa Taala saat kita mencoba untuk mengurangi hal-hal yang kadang berlebihan dalam kehidupan kita. Satu misalkan makan. Karena makan kita tuh kan lama banget gitu kan ya, makan gitu sama ngobrol gitu kan, lama banget makan setengah jam di situ.
ya lu janganlah di situ, ya kurangi gitu. Nggak apa-apa kalau misalkan ngobrolnya itu ya manfaat banget itu nggak apa-apa, laksanakan di situ. Tapi kalau misalkan dia tadi ya ngobrolin masalah hal-hal yang kurang begitu nyaman atau kurang begitu baik di situ, ya gunakanlah waktu makan itu agar bisa lebih cepat di situ. Satu. Terus yang kedua itu tidur terutama. Ya tidur ini ya menurut resep dokter sih memang 7 jam dalam sehari gitu kan. Ya 7 jam dalam sehari. Artinya kalau 7 jam dalam sehari, berarti kan kita itu punya waktu sekitar 14 jam untuk beraktivitas di sana. Kalau anggaplah saja ya, meskipun saya pribadi juga bukan orang yang nurut-nurut banget 7 jam dalam sehari itu saya nggak nurut-nurut banget di sana. Waktu tidur saya itu sedikit banget. Ya. Tapi kalau toh kita pakai standar ideal ini saja deh ya, kita pakai standar ideal ini saja, maka 14 jam. Kalau kita bekerja itu misalkan dari jam 7 atau jam 7 lah. Jam 7 sampai maghrib. Jam 7 sampai maghrib itu berarti berapa jam itu? 5 jam udah sampai jam 12. 10 jam di situ. Kita sisa waktu berapa? Sisa waktu 4 jam di situ. Ya, sisa waktu 4 jam, ya 4 jam itu kita manfaatkan saja gitu kan, ada 2 jam untuk murojaah, 2 jam atau 3 jam untuk murojaah atau 2 jam untuk keluarga, 2 jam untuk itu tadi, 2 jam untuk banyak belajar di sana. Karena kan satu juz itu 1 jam lah ya, kurang lebih lah ya, atau bahkan kurang dari itu lah, tergantung kita bacaannya seperti apa. Kalau kita bacaannya panjang banget, itu kan alhamdulillah, ya itu lama di situ ya. Tapi kalau kita bacanya cepat ya insya Allah akan lebih cepat. Ya, manajemen waktunya tergantung kebiasaan kita. Kalau toh misalkan kita itu mau mengurangi waktu-waktu tidur kita, ya nggak ada masalah sebetulnya di situ. Karena kalau toh yang terpenting dalam ilmu kedokteran pun juga saya masih yakin bahwa masalah jam meskipun 7 jam di situ. Tapi saya masih yakin dengan teori kedua kedokteran bahwa inti dari tidur itu sebetulnya bukan kuantitasnya, tapi kualitas tidurnya. Deep tidur itu sekitar 2,5 jam. Artinya manusia kalau sudah selama tidur 7 jam, dia mendapatkan deep tidur itu 2,5 jam, itu insya Allah bangunnya seger. Tapi kalau misalkan dia tidur 7 jam, dapat deep tidur 1 jam, ya artinya benar-benar menikmati yang namanya tidur banget itu cuma 1 jam, itu biasanya bangunnya juga masih ngantuk-ngantuk, masih nggak begitu seger. Tapi kalau toh misalkan dia tidurnya cuma 3 jam nih, tapi dapat deep tidurnya, dalam arti 2,5 jam dia sudah dapat deepnya, maka dia bangunnya juga akan seger. Makanya itu yang menjawab beberapa orang ketika tidurnya cuma 10 menit gitu kan, lagi mobil gitu kan ya, atau lagi di mana, tidurnya cuma 10 menit, bangun-bangun tuh bisa seger banget di situ. Ya, karena memang dia sudah mendapatkan deep di waktu yang tepat tadi gitu. Ya, makanya kenapa dalam syariat itu kita disunahkan untuk berwudu sebelum kita tidur, ya, kita disunahkan untuk membaca ayat kursi di sana, kita disunahkan untuk membaca 3 surat terakhir di dalam Al-Qur'an, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas di situ, ya. Dan kita lebih banyak berdoa, bismikallahumma ahya bismika amut. Artinya ada ritual-ritual yang harus kita lakukan sebelum tidur, gunanya apa? Untuk menenangkan diri kita. Ya, agar tidur kita itu betul-betul berkualitas banget. Bukan sekedar tidur gitu ya, cuma tarik selimut ya, lalu kalau tidur enggak hanya seperti itu. Tapi benar-benar tidur kita juga memiliki kualitas yang terbaik di sana. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan Bapak-bapak ya, jika ada yang mau ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu diperbolehkan berinfak pada seorang minta-minta yang permanen. Walau minta-minta ya. Baik, memang ada larangan ya untuk meminta-minta di situ kan, kata Rasulullah SAW itu para peminta-minta itu nanti di hari kiamat dia itu akan mencakar-cakar wajahnya dia sendiri ya, meminta-minta di sana. Maka akhirnya para ulama itu ketika menafsirkan atau mensyarah hadis ini gitu tentang hukum bagi memberi kepada peminta-minta itu ada yang melihat dari sisi konteksnya. Konteksnya itu dalam arti dia ini meminta-minta itu dalam, kalau toh misalkan kita tahu dia maksudnya berkecukupan, maksudnya dia memiliki kemampuan untuk bekerja, tapi dia itu meminta-minta, ya dia meminta-minta, maka jangan dikasih. Ya, maka jangan dikasih. Kalau misalkan kita tahu dia punya potensi untuk bekerja, ya,
Tapi ya tadi tapi justru dia tuh memilih untuk menjadi jalan meminta-minta di sana, maka jangan dikasih. Itu yang pertama. Itu kalau melihat dari konteks tadi ya. Lalu konteks yang selanjutnya yang mungkin ini juga biasa yang biasa saya gunakan di situ. Kita orientasinya itu bukan dalam arti gini. Saya sangat percaya ya dengan kaidah tadi bahwa seorang laki-laki itu tidak pernah seorang laki-laki itu tidak pernah takut untuk kehilangan pekerjaan, tapi dia pasti akan merasa terhina kalau dia itu sudah kehilangan harga diri di sana. Saya yakin orang-orang yang meminta-minta tadi gitu, terutama jika dia itu adalah laki-laki ya, dia pasti sudah tadi mengorbankan harga dirinya dia di sana, karena dia sudah tidak memiliki pilihan lagi. Kalau saya pribadi itu lebih memilih syarah yang kedua di sana. Itu apa? Kita tetap nggak ada masalah kita memberikan kepada peminta-minta dengan orientasi untuk membantu dia. Dalam arti gini, saya itu berorientasi bukan karena saya ridho terhadap perbuatan dia, tapi karena saya hanya ingin memberikan infak kepada dia. Sekalipun dia tidak meminta-minta, niat saya itu tetap untuk mengkasih, bukan karena dia sebagai seorang peminta-minta di situ. Tapi kalau toh misalkan kita bisa bantu dia, kita bisa gandeng dia agar dia tidak meminta-minta, tidak ada masalah. Karena memang sebagian ustadz itu saya melihat ya tadi ada beberapa yang mungkin biasa untuk hidup di lingkungan yang cukup elit ya di sana ya. Akhirnya melihat sang peminta-minta ini sebagai pengganggu dan lain sebagainya, pengemis di sana. Tapi ya mungkin ya karena saya juga banyak berinteraksi dengan banyak orang-orang yang mungkin ekonominya kurang di sana. Saya tidak melihat bahwa semua peminta-minta itu murni karena mentalnya itu adalah peminta-minta. Karena kita kan nggak tahu apakah dia itu mentalnya peminta-minta atau dia itu memang karena sangat terpaksa untuk meminta-minta di situ. Nah, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu kan adalah tentang bagaimana seseorang yang mentalnya itu memang peminta-minta di situ. Artinya dia memiliki kecukupan, dia memiliki kemampuan, bahwa kata Rasulullah SAW kalau dia itu punya kemampuan untuk menjual sebuah kayu bakar dikumpulkan lalu dia jual, itu lebih baik daripada dia meminta-minta di situ. Itu perintah tersebut ditujukan kepada orang meminta-minta tadi. Azab yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa orang meminta-minta akan mencakar-cakar wajahnya pada saat nanti di hari kiamat, itu adalah untuk orang tadi. Tapi bagi kita itu ada orientasi lain di sana, bahwa hadis itu dikhususkan untuk orang-orang tertentu, tapi ada perintah bagi kita pun juga untuk membantu dia di sana. Tapi ya sekali lagi, makanya kenapa saya sebutkan bahwa infak kita itu harus produktif. Itu gunanya itu adalah untuk menanggulangi itu semua. Karena pada saat kita mungkin kasih 5.000, kita kasih 10.000 bagi orang peminta-minta, itu hanya mungkin habis pada waktu itu saja. Dia besoknya akan meminta lagi, dia besoknya akan meminta lagi, besoknya akan meminta lagi di sana. Jadi itu mental itu akan terus ada ya, karena kita infak yang kita berikan itu tidak produktif. Makanya saya tadi mendorong sekali kalau toh misalkan kita sudah memiliki masjid uswatun hasanah yang di sebelah ini gitu kan, artinya kan bagaimana ada baitul mal wa tamwil, bagaimana ya infak yang dikumpulkan oleh banyak jamaah bagi orang-orang muhsinin di situ bisa kita kelola dengan baik untuk bukan memberikan uang bagi mereka, tapi memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di sana, atau memberikan kemampuan bagi keluarganya sehingga kamu itu udah nggak usah minta-minta lagi deh gitu loh. Ya, keluarga kamu insya Allah saya penuhi di sana. Ya, silakan cari pekerjaan yang halal, jangan khawatir. Selama kamu belum mendapatkan pekerjaan, keluargamu saya yang penuhi di situ. Nah, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana sebelum pada saat pasca hijrah. Pada saat pasca hijrah, sahabat-sahabat yang baru hijrah ini kan dia tidak memiliki uang, tidak memiliki tempat tinggal di sana. Yang diperintahkan Rasulullah SAW itu adalah agar para sahabat-sahabat yang ada di Madinah tadi untuk menghandle kehidupan masyarakat orang-orang muhajirin tadi, sampai akhirnya dia bisa mendapatkan suatu pekerjaan yang layak baru dilepas di sana. Jadi ala kulli hal kalau secara hukum, kalau saya melihatnya itu tidak ada masalah ya. Kalau saya bilang itu tidak ada masalah, tapi ya tadi gitu. Kalau toh kita memiliki konteks dalam arti kita melihat ya, misalkan yang pengemis-pengemis itu adalah ternyata tetangga kita sendiri, ya, atau misalkan kita pernah lihat ternyata rumahnya lebih gede daripada yang kita bayangkan, itu sudah
Berarti itu nggak perlu kita kasih. Tapi kalau toh misalkan kita nggak tahu ada di pinggir jalan misalkan ya, ada di pinggir jalan tiba-tiba dia sedang meminta di situ, maka orientasikan kita memberinya bukan sebagai dia meminta-minta, tapi karena kita sebagai seorang mukmin harus ada yang kita berikan kepada orang lain tanpa melihat dia sebagai peminta-minta atau bukan. Seperti itu, wallahu taala alam. Sudah, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya Allah. Ya Allah, bismillah. Alhamdulillah kita sudah mendengar baik yang mudah-mudahan bisa kita pahami dan kemudian kita amalkan kalau kita pahami. Dan itu insya Allah pada kesempatan yang datang kita bisa berinteraksi, ya, lebih interaktif supaya mudah kita memahami apa yang disampaikan oleh para pembicara kita nanti dan peserta yang menyampaikan, sehingga insya Allah pulang dari sini oleh ilmu. Kalau ada makanan, bilang itu rezeki dari Allah dan apakah ada yang memberi pada hari ini. Saya kira itu. Terima kasih atas kehadiran semua teman-teman, sahabat-sahabat, bapak-bapak. Ada beberapa masyarakat yang alhamdulillah bersemangat hadir. Jazakumullah khairan katsiran kepada semuanya. Mudah-mudahan ini bisa terus kita bangun semangat berilmu, semangat belajar, dan kita semakin memahami dan baik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina